ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian dari itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ialah ada sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim Somadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya, dan tempat kembali bagi orang yang terlewatnya itu Syekh Tariqatis Samaniyah di negeri Banjar, itu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib awliya Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barokah dan madad daripada mereka itu, dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapat berkat dan madad dari mereka itu, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka itu 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hamba Allah yang saleh adalah wajib menurut ijma' ulama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuslatani laisa faqahuma syai'un minal khair husnul zanni billah wa husnul zanni bi'ibadillah, wa khuslatani laisa dunahuma syai' minas syarri su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi'ibadillah. Artinya dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, itu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan dua perkara yang tidak ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, itu berburuk sangka kepada Allah Ta'ala dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugian juga. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khotimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang salih dan para awliya Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami. وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. قال الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Yang artinya bermula
tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah Ta'ala, dan tanah yang tidak subur tidaklah akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu an dari pihak ayahnya yaitu adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari. Dan bermula nasabnya dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofia binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datunya yang kelima yaitu Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid, dan adalah Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu anhu ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju kepada pangkuannya, dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofiah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Haji Zainuddin atau Tuan Guru Haji Adu, Tuan Guru Haji bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya Syekhuna Syekh Muhammad Zaini terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia, dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya berunsur-unsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisan pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah beliau itu menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau menyusu kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahramnya. Dan adalah namanya Syekhuna Syekh Muhammad Zaini ketika masa kecilnya yaitu Husairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri karena mengikut nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggulirang. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tidak pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau.
Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni khabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Inilah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya Syekhuna Syekh Muhammad Zaini itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada hal yang tidak terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesannya oleh Tuan Guru Zainul Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala agar ia peliharakan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Dan juga adalah halnya tidak pernah ia ihtilam seumur hidup hingga balik hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya telah sampai 15 tahun. Dan demikianlah pula ketika dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menuntut film di bioskop, akan tetapi ternyata listrik padam hingga Syekhuna Syekh Muhammad Zaini tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah hanya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu datang seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan Syekhuna Syekh Muhammad Zaini, maka ia meminta kepada Syekhuna agar diluruskan akan i'tiqadnya atau dibenarkan akan i'tiqadnya yang sesat itu, serta dibimbing olehnya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah Syekh Muhammad Zaini ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulis Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika Syekhuna ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegak oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang aulia Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada Syekhuna Syekh Muhammad Zaini, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau sering pula liqa dengan Rasulullah secara yaqazah atau di waktu bangun. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasab hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada suatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Asgab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib Ahmad bin Muhammad Asgab tersebut. Dan ketika
radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman dengan Syekhuna Syekh Muhammad Zaini saraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub kilik atau kutub yang kecil. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu an, padahal di masa itu adalah radhiyallahu an masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hassil maqasidana waqtib bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali wal sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah sangat daripada wasiatnya radhiyallahu anhu itu sebagaimana wasiat daripada guru-guru At-Tariqatus Sammaniyah, itu wasiat daripada guru-guru At-Tariqatus Sammaniyah dan ulama kepada murid-muridnya. Wa usika bi tawqiril fuqara wal ulama wal fuqaha wa hamalatil Quran wa bisalamatis sadri wa samahatin nafsi wa shaqawatil yadi wa bashasatil wajhi wa badlin nada wa kafil adha was safhi wa tarkil khusumat wa tarkil tam'i wa bil i'timad fi qada'il hawaiji 'ala Allah ta'ala fa innahu la yudhi'u man 'awala 'alayhi wa alla tarju an-najata illa bis-sidqi wa la tarju al-wusula ila Allah ta'ala illa bi ittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la tazunna annaka afdalu min ahad bal la taru li nafsika wujudan wa kullu man yatatawalu 'alayka bin namimah wal hasad tufawwid amra ila Allah ta'ala wa la tatakallaf fi dab'i shiddatin bihimmatika fa inna min masyayikh hadhihi tariqatil 'aliyah rijalan tatadaqdaqu ay tataharraku bihimamimul jibal fa in sya'u aqla'u maddatal fasad bi qudratillahi ta'ala fi asra'i ma yakun. Artinya aku wasiatkan kepadamu menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Quran. Luruskan hati, tidak khianat, murah diri, suka menolong murah tangan, suka memberi, manis muka, memperbaikan kebaikan, menahan kejahatan, memaafkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak kepada makhluk, berpegang hati kepada dikabulkan segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia dari orang lain. Bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asa atau adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru tarekat yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka bergoncang, yaitu bergerak gunung. Jika mereka berkehendak, niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah Ta'ala dalam waktu yang sangat cepat. Dan sangat daripada perkataan Syekhuna Syekh Muhammad Zaini itu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kubur. Dan adalah radhiyallahu an setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura, akhirnya diwafatkan radhiyallahu an itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba
tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun dan dimakamkan di komplek Turbah Al-Mahya Ar-Radah sekumpul, dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan dua orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Semoga dengan berkat membaca manaqib ini yang kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu mencintai kepada Allah dan Rasulnya dan para awliya dan orang-orang soleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badawi sedangkan Rasulullah masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam, namun tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali, maka Rasulullah bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka sabda Rasulullah, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan dalam manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayat dan karamatnya radhiyallahu anhu. Maka barang siapa hendak mengatakan karamatnya dan riwayat perjalanan hidupnya yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya yang riwayat hidupnya radhiyallahu yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faedah, barang siapa mengamalkan wirid yang diberikan oleh gurunya maka ia mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya, karena sebagaimana diriwayatkan madadus syekh fi wirdih, artinya bermula madad atau bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Allahumma يا ربي وارحم لشيخنا أبي البدلي وصب في قبره الرحمة والنعم بجاه ربنا حصل مقاصدنا واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.